Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, sekarang di video kali ini kita sudah ada di dalam studio. Ini adalah studio broadcast hasil dari project My Studio yang udah kita kerjakan. Studio ini tuh tepatnya ada di kota Bogor, tepatnya itu di kota Cilengsi, dan ini tuh akan dipakai oleh stasiun TV Roja TV. Kalau misalnya kalian tahu, Roja TV itu stasiun TV yang biasa membawakan kajian dakwah seperti itu. Dan ini adalah hasil studio broadcast yang udah kita kerjakan di Roja TV. Nah, sekarang kita akan mulai bahas dulu satu persatu desain dari studio ini. Sekarang kita akan bahas dari bagian utamanya dulu nih, di sebelah sini. Kita akan bahas di bagian background utamanya. Oh ya, jadi di project ini itu sebenarnya untuk dari segi dominasi warna, jadi dominasi warna dari ruangan ini itu dia lebih ke arah coklat dan juga ada sedikit sentuhan warna krem. Nah, ini adalah background utamanya di sebelah sini. Dan ya, untuk di bagian belakangnya ini, jadi di belakangnya ini itu adalah panel absorber, dan juga panel absorber ini ada di bagian warna krem dan juga bagian warna coklat. Nah, di sini itu kita memberi sedikit sentuhan yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat lebih detail, di sini itu panel absorbernya dia memiliki dimensi yang berbeda. Jadi ketebalannya itu berbeda. Seperti yang misalnya di bagian krem ini. Nah, jadi di bagian krem yang utamanya ini itu dia memiliki ketebalan 10 cm, dan di bawahnya sini dia memiliki ketebalan hanya 5 cm. Jadi dia memiliki dimensi yang berbeda antar panel absorbernya. Dan juga untuk di bagian belakangnya sini, dari segi desain kita memilih untuk menggunakan bentuk segitiga seperti ini. Dengan di bagian sisi tengahnya ini adalah bagian poin utamanya. Jadi dia di bagian ujung kiri dan kanan membentuk segitiga menyatu di bagian tengah sini. Dan selain menggunakan panel absorber yang berwarna krem dan juga berwarna coklat ini, di sini juga kita menambahkan unsur warna kayu, sedikit warna kayu natural di bagian bawahnya dan juga ada di bagian atasnya. Jadi di bagian belakang sini tidak hanya dipenuhi oleh panel absorber, tapi juga kita di sini menambahkan material biasa seperti ini yang kita gunakan warna kayu natural. Dan ya, pemilihan warna kayu natural ini juga bisa dibilang dia masih sinkron atau serasi dengan warna dari panel absorbernya ini itu sendiri. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi panel absorber ini itu adalah panel akustik penyerap suara. Jadi dipasangkannya panel absorber ini itu akan membuat suara di ruangan ini itu tidak terlalu terpantulkan. Jadi bisa dibilang ruangan ini itu minim akan pantulan suara yang mengakibatkan gaung ataupun gema di dalam ruangan. Nah, mungkin kita akan bergeser sedikit ke sebelah sana. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian sisi ruangannya. Jadi mungkin ini adalah penampakan di bagian ujungnya. Jadi bentuk segitiganya di tengah dan kemudian dia akan mengecil ke bagian sudut sini. Dan untuk di bagian depan ini itu sebenarnya ada sedikit sentuhan lampu LED. Jadi di bagian bawah itu dia sedikit bercahaya. Ini itu karena di bagian bawah dari panggungnya ini itu ada lampu LED-nya. Nah, untuk bagian spot utamanya sini itu atau panggung utamanya sini itu juga dia sedikit berbeda lantai ya. Jadi di bagian atas ini itu dia ada panggung khusus juga karena memang ini adalah spot di mana nanti akan dijadikan acara talk show juga. Jadi memang untuk di bagian sini dari segi lantainya dibuat sedikit berbeda, yaitu ada panggungnya. Dan sekarang kita akan bahas dari sisi lainnya karena ada sedikit sentuhan desain yang menarik juga di bagian sisi selanjutnya. Ini adalah bagian sisi selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini tuh dia pola backgroundnya sedikit berbeda dengan yang bagian utama tadi. Kalau di bagian utama tadi itu dia bentuknya segitiga. Nah, tapi yang di sini dia sedikit berbeda. Nah, jadi untuk bagian ini tuh sebenarnya dia dari segi desainnya dia memiliki motif desain seperti bentuk geometri. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini tuh sedikit geometri, dan di sini kita juga menggunakan panel akustik. Jadi ini adalah panel akustik absorber juga, dengan kita di dalamnya itu adalah material rock wool yang kita bungkus dengan kain. Di sini juga tapi penggunaan color paletnya masih sama. Di sini color paletnya yang kita gunakan juga ada sedikit warna coklat dan juga ada abu-abu. Dan untuk bagian list tengahnya, nah ini bagian list tengahnya. Di sini kita menggunakan finishing menggunakan HPL, dan di sini tuh menggunakan motif kayu natural. Jadi dia di tengah-tengah antara
motif perseginya atau motif bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari jauh, ini itu mungkin bisa dibilang mirip deh dengan desain geometri seperti itu. Dan sebenarnya untuk di bagian spot sini, ini bisa juga digunakan untuk mungkin untuk acara lainnya ya, karena memang di sini sudah disediakan juga monitor oleh tim dari sininya itu sendiri. Jadi untuk di bagian sini masih bisa digunakan juga untuk program acara lainnya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas ke sisi bagian belakang ruangan ini, karena desainnya juga kita buat sedemikian rupa agar menarik dilihat seperti itu. Sekarang langsung aja kita bahas ke bagian sisi ruangan lainnya. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian belakang ruangan ya. Jadi mungkin sedikit lebih gelap ya dibandingkan dengan spot utama tadi. Kalau misalnya spot utama tadi itu memang dikhususkan untuk talent atau program acaranya, tapi di belakang sini kita juga mendesainnya agar lebih menarik lagi. Nah, untuk di bagian belakang ruangannya, nah jadi di bagian belakang ruangannya ini juga kita tidak lupa untuk menambahkan panel akustik. Di sini kita juga gunakan panel absorber untuk mengurangi pantulan suara atau gaung di dalam ruangan. Jadi terpasangnya panel absorber di bagian belakang ini itu untuk mencegah pantulan suara berlebihan ya, karena memang untuk mengurangi pantulan suara yang berlebihan otomatis dipastikan setiap sisi itu ada panel akustiknya. Dan di sini ya, jadi di bagian belakangnya, meskipun bagian belakang ruangannya, tapi di sini kita tetap pasangkan panel absorber mulai dari ujung sisi kiri dan ujung sisi kanan. Dan juga kita di sini menggunakan motif, jadi tidak cuma ditempelkan aja. Di sini kita menggunakan motif. Untuk bagian ujung di sini kita menggunakan motif persegi panjang. Kemudian semakin ke tengah dia membentuk motif waving atau bergelombang seperti ini, bergelombang tapi dengan sudut segitiga yang tegas. Seperti itu. Untuk kombinasi warnanya mempertahankan kombinasi warna yang sama seperti yang di depan tadi, yaitu warna krem dan juga ada sedikit warna coklat dan abu-abunya. Nah, sekarang kita akan bahas furnitur yang kita kerjakan juga di ruangan ini. Langsung aja kita ke bagian sisi furniturnya di bawah. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang furniturnya. Tadi kita ada di atas sini ya, tadi kita ada di atas tangganya, dan ini adalah furnitur di bawah tangganya yang udah kita buat juga. Nah, jadi furnitur ini tuh sebenarnya dia digunakan untuk apa ya? Jadi dia furniturnya itu dipakai untuk menghemat tempat juga dan untuk memanfaatkan tempat yang ada. Jadi di bawah tangga ini itu awalnya dia space kosong, tapi di sini juga akhirnya diputuskan untuk dibuat rak seperti ini. Dan sebenarnya dibuat rak seperti ini itu juga fungsinya bisa digunakan juga untuk acara ya. Jadi bisa menjadi background, tinggal ditaruh buku-buku atau background apa gitu. Dan ini ya tinggal ditambahkan lighting, jadi dia bisa digunakan juga untuk background acara. Nah, sekarang kita akan bahas detailnya dulu. Sekarang kita akan bahas dari segi warnanya dulu. Jadi keseluruhannya rak ini itu dia warnanya lebih ke arah coklat, tapi coklat-coklat tua, menyerupai warna gelap juga seperti hitam karena mungkin menyesuaikan dengan bagian atasnya. Jadi di bagian atas ini juga dia warnanya hitam, jadi di bagian bawah diputuskanlah untuk menggunakan si warna coklat tua seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari lebih detail, ini itu sebenarnya kayak ada motif kayunya juga. Nah, di sini itu yang dibuat menarik yaitu di bagian dalamnya, terutama di bagian raknya ya. Di sini di bagian dalam raknya ini ada lampu LED. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ada bagian yang bercahaya. Ini tuh karena dipasangkannya lampu LED di bagian belakangnya. Nah, jadi dia akan bercahaya. Jadi kalau misalnya akan ditaruh objek di sini, di dalam sini, otomatis akan diberi pencahayaan tambahan dari lampu LED ini itu sendiri. Nah, untuk lampu LED-nya sendiri di sini kita menggunakan lampu LED berwarna warm white atau putih hangat gitu. Jadi dia warnanya tidak terlalu pekat dengan warna putih, tapi dia masih memberikan kesan hangat seperti itu. Dan untuk dari segi yang lainnya, jadi dia mengikuti bentuk tangga, semakin ke bawah semakin kecil dan semakin ke atas dia semakin besar juga. Dan di sini ada beberapa kompartemen, tapi di sini yang paling banyak adalah dia rak seperti ini ya, rak tanpa pintu. Dan untuk di bagian bawahnya sendiri, dia juga ada kompartemen tambahan di sini. Ada laci, bisa dibilang ini laci, dengan menggunakan pegangan berwarna gold. Ada aksen emasnya di bagian sini, tapi untuk di bagian bawahnya sini dia tidak dilengkapi lampu LED.
seperti itu. Dan untuk di bagian bawahnya lagi, di sini juga selain bagian atas, bawah, tapi di bagian bawah sini juga ada kompartemen tambahan. Nah, ini adalah kompartemen tambahan di bagian bawahnya, karena di bagian sudut sini itu dia dimensinya jauh lebih kecil, otomatis di bagian sini ditambahkan juga dengan menggunakan laci seperti ini. Kalau misalnya laci yang tadi itu dia dibuka, kalau ini cara membukanya ditarik. Mungkin dari segi furnitur ini dulu, jadi memang dia di sini digunakan juga dipasangkan agar bisa memanfaatkan ruang kosong yang ada di bawah tangganya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas lagi dari sisi yang lainnya. Nah, tadi kita sudah bahas mungkin di sekelilingnya dari segi desainnya, bahkan di bagian belakang kita udah bahas juga. Sekarang kita akan bahas sedikit di bagian lantainya. Jadi untuk di bagian lantainya di sini kita menggunakan karpet. Di sini menggunakan karpet juga dengan warna krem dan juga sedikit ada teksturnya. Dan dimensinya juga cukup tebal, dan untuk di bagian atas ini memang dia berbeda karena di sini menggunakan panggung. Dan ya, ruangan ini tuh sebenarnya juga sudah menggunakan sistem insulasi suara ruangan. Jadi di ruangan ini tuh di bagian sekeliling dindingnya kita pasangkan dengan sistem insulasi dari My Studio. Jadi ini tuh akan membuat suara berisik dari dalam ruangan sini tidak akan keluar, jadi tidak akan mengganggu ruangan lainnya seperti ruangan control room atau mungkin studio yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ruangan ini tuh selain memiliki dimensi yang luas juga, tapi ruangan ini tuh didesain sedemikian rupa, terutama di bagian dindingnya yang memiliki desain berbeda-beda. Ini adalah spot utamanya, tadi kita udah bahas spot kanan dan juga kirinya. Bahkan di bagian belakangnya juga kita desain sedemikian rupa agar desainnya itu tidak terlalu membosankan. Di bagian belakang kita menggunakan desain bergelombang dengan sudut yang tajam, dan juga di bagian belakangnya lagi kita di sini tuh tambahkan rak juga agar bisa memanfaatkan space yang ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah studio ini tuh adalah studio broadcast yang cocok kalau misalnya kalian ingin menggunakan atau ingin membuat studio broadcast dengan ukuran yang luas, dengan ya nuansa kehangatan, dengan kombinasi warna yang tidak terlalu mentereng juga tapi masih bisa terkesan hangat dengan sedikit kombinasi antara krem dan juga coklat. Ini mungkin bisa menjadi referensi yang cocok juga dengan kalian. Dan kalau misalnya kalian ingin memanfaatkan space yang kosong seperti space di bawah tangga ataupun space lainnya, itu kalian juga bisa mengikuti untuk membuat rak di bawah tangga seperti itu. Dan bahkan detail-detail kecil lainnya seperti lampu LED juga kita gunakan di sini agar desainnya itu jauh lebih menarik lagi. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.